Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aprilia Nugrahini, NIM 200414035 dari kelas manajemen 20A1. Saya akan mempresentasikan materi Structural Equation Modeling. 1. Basic konsep, apa itu SEM? SEM atau Structural Equation Modeling adalah suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara variabel laten dan variabel indikatornya, variabel laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung bersamaan. Di dalam SEM terdapat 3 kegiatan secara bersamaan, yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen atau confirmatory factor analysis, pengujian model hubungan antara variabel atau path analysis, dan mendapatkan model yang cocok untuk prediksi atau model dan analisis regresi. Variabel laten ada 4, yaitu product brand, corporate brand, social media marketing, dan purchase intention. Variabel laten product brand terdiri dari 3 variabel observed, yaitu X1.1, X1.2, dan X1.3. Variabel laten corporate brand terdiri dari 3 variabel observed, yaitu X2.1, X2.2, dan X2.3. Variabel laten social media marketing terdiri dari 3 variabel observed, yaitu X3.1, X3.2, dan X3.3. Variabel laten purchase intention terdiri dari 3 variabel observed, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Ini merupakan outer measurement model dan ini merupakan inner structural model. Perbedaan reflektif indikator dan formatif indikator, yaitu reflektif indikator product brand diukur oleh indikator X1.1, X1.2, dan atau X1.3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid, maka harus dihapus. Contohnya, kepuasan pelanggan diukur menggunakan kecepatan, harga, dan atau kenyamanan. Sedangkan formatif indikator sosial media marketing diukur secara bersama-sama oleh indikator X1.1, X1.2, dan X1.3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid, maka tidak boleh dihapus. Contohnya, profit perusahaan itu biasanya dilihat dari ROA dan ROE. 2 variations of SEM, mediating and moderating. Ini merupakan basic model. Lalu ini merupakan mediating intervening model. Kemudian ini merupakan moderating model. 3. Model analisis, outer measurement, and inner structural. Analysis of measurement model menggunakan uji validitas bertujuan untuk menguji apakah indikator sudah valid sesuai untuk mengukur variabel yang ingin diketahui. Uji validitas ini dibagi menjadi 2, yaitu convergent validity dan discriminant validity. 1. Convergent validity terbagi menjadi 2, yaitu 1. Loading factor atau outer loading merupakan nilai yang dimiliki indikator. Nilai harus lebih dari 0,7. Jika nilainya kurang dari itu, maka indikator tersebut harus dihapus.
2. Average variance extracted atau EVA merupakan nilai reliabilitas dan validitas yang dimiliki variabel. Nilai EVA harus lebih dari 0,5. Jika nilainya kurang dari itu, maka indikator tersebut harus dihapus. Kedua, diskriminan validity terbagi menjadi 2, yaitu 1. Fornell-Laker criterion or HTMT merupakan korelasi variabel dengan variabel itu sendiri dan atau dengan variabel lainnya, atau korelasi dengan variabel sendiri tidak boleh lebih kecil dari nilai korelasi dengan variabel lain. 2. Cross-loading merupakan korelasi indikator dengan variabel atau nilai indikator A untuk variabel A. Nilai indikator A untuk variabel A harus lebih besar dari nilai indikator A untuk variabel lain. Jika ada yang lebih, harus dihapus indikatornya. Analysis of measurement model menggunakan uji reliabilitas. Indikator dikatakan reliable atau handal jika nilainya konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dibagi menjadi 2, yaitu 1. Composite reliability, yaitu indikator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan skor komposit gabungan nilainya harus lebih dari 0,7. 2. Cronbach alpha, yaitu indikator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan koefisien alpha. Nilainya harus lebih dari 0,6. Analysis of inner model. Analysis of inner model ini terbagi menjadi 5. Pertama, analisis of inner model menggunakan R-squared merupakan angka yang berkisar antara 0 sampai 1 yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi nilai variabel dependen. Tidak boleh lebih dari 0,8. Jika lebih besar daripada itu, maka terdapat multikolinearitas. Analysis of inner model menggunakan PET koefisien jalur regresi menunjukkan arah hubungan variabel positif atau negatif. Analysis of inner model menggunakan t-statistik dan p-value atau bootstrapping method menunjukkan tingkat signifikansi nilai PET koefisien. Nilai t-statistik harus kurang dari min 1,96 atau lebih dari 1,96 dengan nilai p-value kurang dari 0,05. Analysis of inner model menggunakan predictive relevance atau blindfolding method. Indikator yang mengukur seberapa baik nilai prediksi yang dihasilkan dengan menggunakan metode blindfolding, nilai harus lebih dari 0 positif. Analysis of inner model menggunakan model fit, yaitu indikator yang mengukur seberapa baik model yang dihasilkan. Model fit ini dibagi menjadi 2, yaitu 1. Chi-square mengikuti uji statistik tentang persyaratan signifikansi X kuadrat. Diharapkan nilai X kuadrat yang kecil sehingga P sama dengan value lebih dari 0,05. 2. Normed Fit Index atau NFI, yaitu nilai berkisar antara 0 sampai 1. Nilai semakin mendekati 1 semakin baik.
NFI lebih dari 0,9 adalah good fit. Sedangkan 0,08 kurang dari NFI kurang dari 0,90 termasuk marginal fit. NFI dikali 100% menunjukkan sudah berapa persen fit. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.